Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat. Pada hari ini Ibu memberi layanan bimbingan konseling, bimbingan sosial tentang teman sebaya. Suatu kebanggaan apabila keberadaan kalian baik di sekolah maupun di lingkungan rumahmu, banyak temanmu disukai dan disenangi teman-temanmu. Namun tidak semua orang bisa dalam berinteraksi dengan mudah diterima oleh lingkungannya. Tapi jangan khawatir, kalian yang kurang diterima oleh teman-teman sebayamu dapat dilatih dengan meningkatkan sikap dan perilaku positif, memperhatikan teman sebayamu dengan cara yang hangat dan bersahabat, membuka pembicaraan yang sesuai dengan minat teman-teman sebayamu. Nah, apa itu teman sebaya? Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat perkembangan atau umur yang relatif sama, biasanya cenderung berkelompok dan membentuk kelompok teman sebaya atau peer group. Bagi sebagian besar remaja, popularitas berarti memiliki banyak teman dan setiap remaja ingin mendapatkan popularitas itu. Remaja ingin merasa dipilih, diperhatikan, dilihat, dan dihargai. Dan tentunya akan berusaha keras untuk mendapatkan popularitas itu. Disenangi teman-temannya, membuat teman-temannya tertawa senang. Tetapi ada juga pola yang tidak disenangi dan akhirnya ada yang dijauhi teman-teman sebayanya. Nah, bagaimana caranya agar kalian bisa disenangi teman-teman kalian? Yang pertama adalah menciptakan interaksi atau hubungan. Mempelajari teman merupakan modal awal untuk membangun interaksi. Kita dapat menentukan orang-orang yang baik untuk dijadikan teman. Interaksi dapat diawali dengan memperkenalkan diri sendiri dan memulai pembicaraan. Misalnya, menyebutkan nama, alamat, hobi, minat, dan aktivitas favorit. Ajakan untuk melakukan sesuatu bersama-sama seperti belajar, jajan di kantin, bermain, atau kegiatan yang lain dapat dilakukan ketika proses perkenalan mendapat tanggapan yang positif. Selanjutnya, yang kedua, bersikaplah menyenangkan, baik dan penuh perhatian. Kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang penting di awal interaksi, meliputi penampilan yang menarik, sikap yang sopan, tenang, dan gembira. Yang ketiga, tingkah laku prososial dan dukungan sosial adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Misalnya, jujur, dapat dipercaya, menjaga janji, murah hati, mau berbagi, menolong dan bekerja sama, dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dan yang selanjutnya adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Tetaplah kalian menjadi diri sendiri yang positif dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya strategi yang tidak tepat yang kamu lakukan dalam mencari teman. Yang pertama adalah perilaku psikologis, misalnya buruk sangka, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri, memaki, kasar, memfitnah, mempermalukan teman, dan lain-lain. Yang kedua, sikap diri yang negatif, misalnya berkata kotor dan kasar. Yang ketiga, perilaku antisosial, misalnya masa bodoh, tertutup, tidak mau berbagi, dan lain-lain. Yang keempat, agresi fisik dan verbal, yaitu sifat yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Agresi fisik misalnya berkelahi, merusak, meludah, dan lain-lain. Agresi verbal misalnya mencaci, menghina, mengejek, menghasut, atau yang lain. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dengan materi yang Ibu berikan, kalian bisa menerapkan strategi yang tepat agar bisa disenangi oleh teman-temanmu. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya akan Ibu sampaikan bagaimana cara menolak tekanan teman sebayamu. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.